Hari-hariku belakangan ini terasa kosong, sepi, dingin, bahkan meski aku tinggal serumah dengan seorang suami. Namaku Nadia, usia 32 tahun, bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan konsultan. Hidupku dulu terasa begitu lengkap, aku punya karir yang stabil, seorang suami yang kuanggap penyayang, dan seorang sahabat akrab bernama Maya yang selalu menemaniku sejak masa kuliah. Tapi semua itu seakan berubah menjadi sesuatu yang asing begitu memasuki tahun kedua pernikahanku. Suamiku, Arman, adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan logistik. Pekerjaannya memang menuntut waktu yang tidak menentu, kadang lembur, kadang harus keluar kota. Awalnya, aku bisa memahami dan mendukung. Aku sendiri juga sibuk dengan pekerjaanku, bahkan sering mendapat tugas dinas luar kota selama beberapa hari. Kami saling mengerti bahwa pekerjaan adalah bagian dari tanggung jawab. Namun, sejak hampir setahun belakangan ini, sikap Arman terhadapku mulai dingin, berbeda jauh dari dulu. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana untuknya. Telur dadar hangat, nasi goreng kesukaannya, atau sekadar roti panggang dengan kopi hitam tanpa gula, itu semua aku siapkan dengan sepenuh hati. Tetapi, nyaris setiap kali, sarapan itu tidak disentuhnya. Ia hanya akan keluar kamar dengan wajah datar, menoleh sekilas, lalu berkata pendek, "Maaf, aku harus cepat berangkat. Ada banyak kerjaan." Kadang ia hanya membawa tas kerjanya tanpa melirik meja makan. Piring sarapan yang kupersiapkan dengan penuh cinta akan tetap tergeletak, dingin, sampai aku pulang kerja sore hari. Rasanya hatiku tercabik-cabik. Bagaimana tidak? Bukankah perhatian kecil semacam itu adalah bentuk kasih sayang? Bukankah dulu ia selalu tersenyum hangat ketika aku menyiapkan makanan untuknya? Lebih menyakitkan lagi, belakangan Arman makin sering tidak pulang ke rumah. Alasannya selalu sama, lembur di kantor. Kadang hanya 1 malam, kadang sampai 2 bahkan 3 hari ia tidak pulang. Ia membawa baju ganti dalam tasnya, katanya untuk jaga-jaga kalau harus tidur di kantor. Aku mencoba percaya, meski hatiku penuh tanya. Bagaimana bisa seorang suami yang dulu begitu hangat kini seperti orang asing di rumahnya sendiri? Aku berusaha menekan kecurigaanku, tapi ada tanda-tanda yang sulit kuabaikan. Setiap kali ia pulang setelah menghilang beberapa hari, ada aroma parfum wanita yang melekat pada bajunya. Bukan parfum asing, aku mengenalnya sangat baik. Itu aroma parfum Maya, sahabatku sendiri. Maya, sahabatku sejak kuliah. Dia tipe perempuan yang supel, cerewet, dan selalu bisa membuat suasana hidup. Dulu, aku sering mengajaknya ke rumah. Arman juga mengenalnya baik, bahkan kadang mereka bertiga, aku, Arman, dan Maya, pernah makan bersama. Hubungan kami bertiga seperti keluarga kecil. Maya sering curhat padaku tentang keluarganya di kampung, terutama tentang ibunya yang sakit-sakitan. Setiap kali dia pamit, alasannya selalu untuk menjenguk ibunya di desa. Aku percaya begitu saja, tanpa rasa curiga sedikitpun. Tapi kini, keakraban yang dulu terasa indah, berubah jadi sesuatu yang menghantuiku. Entah mengapa, aroma parfum Maya yang tercium dari baju Arman membuat pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan tak mengenakan. Tidak mungkin. Maya sahabatku. Dia tahu betapa aku mencintai Arman. Dia tahu betapa aku menjaga pernikahanku. Namun, logika dan hatiku selalu berbenturan. Setiap kali aku bertanya pada Arman tentang alasan jarang pulang, ia selalu menjawab dingin. Sudahlah, jangan terlalu banyak tanya. Aku sibuk. Kamu juga kan sibuk kerja? Kita sama-sama sibuk, jadi jangan terlalu menuntut. Kata-kata itu menusukku. Bukankah sebagai suami istri, kami seharusnya saling membutuhkan, bukan saling menghindar? Lebih parah lagi, Arman berhenti memberiku nafkah. Kamu kan kerja. Kamu punya gaji sendiri. Jadi untuk apa aku kasih uang lagi? Simpan saja uangku untuk keperluanku. Begitu alasannya. Awalnya aku mencoba mengerti, tapi lama-lama aku merasa seperti istri tanpa arti. Bukan soal uangnya, melainkan soal tanggung jawab. Aku merasa dikhianati bukan hanya secara emosi, tapi juga secara prinsip pernikahan. Hari-hariku semakin sepi. Aku pulang kerja, rumah sunyi, tidak ada sambutan, tidak ada pelukan.
Arman lebih sering tidak di rumah dengan alasan pekerjaan. Sedangkan aku, meski lelah dengan dinas luar kota, tetap selalu pulang ke rumah karena bagiku rumah adalah tempat kembali, tempat berbagi. Tapi baginya, entah apa arti rumah lagi. Maya juga semakin jarang menghubungiku. Biasanya dia suka menelepon atau sekadar mengirim pesan menanyakan kabar. Sekarang, alasannya selalu sama, dia sibuk menjaga ibunya di kampung. Kadang ia menghilang berminggu-minggu tanpa kabar. Aku percaya, walau sesekali ada rasa ganjil. Namun, ada satu kejadian yang membuat hatiku benar-benar goyah. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari kantor. Arman belum pulang, tapi aku mencium samar aroma parfum wanita di ruang tamu. Aroma yang sama, yang selalu aku kenali, parfum Maya. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin dia memang pernah mampir. Mungkin dia titip barang. Jangan berpikir aneh-aneh, Nat. Aku menguatkan diri. Tapi entah mengapa, bayangan bahwa sahabatku mungkin menyimpan sesuatu di balik sikapnya terus menghantui pikiranku. Malam itu, aku mencoba berbicara dengan Arman. Mas, belakangan ini kamu terasa jauh. Apa ada sesuatu yang salah? Apa aku yang kurang perhatian? Katakan padaku. Arman menatapku dengan wajah lelah, kemudian menjawab dingin. Tidak ada apa-apa. Kamu saja yang terlalu banyak berpikir. Aku sibuk kerja, itu saja. Aku ingin menangis. Setiap pertanyaanku dijawab dengan tembok dingin. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi senyum yang dulu membuatku jatuh cinta padanya. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan hati bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi semakin lama, aku merasa seperti hidup dengan orang asing. Arman tidur membelakangiku setiap malam, kalaupun dia ada di rumah. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan. Seakan-akan aku hanyalah teman serumah, bukan istrinya. Aku mulai merasakan kehampaan yang menyiksa. Bagaimana bisa sebuah rumah yang dulu penuh cinta, kini hanya dipenuhi dinginnya udara dan kesunyian? Dan di sela kesunyian itu, bayangan Maya terus hadir. Kata-katanya, tawanya, dan aroma parfumnya yang akrab semakin sering muncul dalam benakku. Setiap kali aku mencoba mengusir prasangka, ada saja hal yang membuatnya kembali. Seperti puzzle yang perlahan tersusun, potongan-potongan kecil itu membentuk sebuah gambaran yang menakutkan. Kemungkinan bahwa Arman dan Maya menyimpan rahasia di belakangku. Tapi aku menolak percaya. Maya adalah sahabatku. Arman adalah suamiku. Mereka berdua adalah orang yang paling kupercaya dalam hidupku. Bagaimana mungkin mereka tega menusukku dari belakang? Meski begitu, rasa sakit, sepi, dan dinginnya rumah tangga ini perlahan menggerogoti jiwaku. Aku masih mencoba bertahan, mencoba mencari alasan, mencoba menghibur diri bahwa mungkin semua ini hanya fase, bahwa nanti Arman akan kembali hangat seperti dulu. Aku tidak tahu bahwa kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih pahit dari yang kubayangkan. Sebuah kebenaran yang kelak akan menghancurkan seluruh kepercayaanku, bukan hanya pada suamiku, tapi juga pada sahabat yang kuanggap seperti saudara sendiri. Dan semua itu akan terkuak ketika aku pulang lebih awal dari dinas luar kota. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagiku. Hubungan rumah tanggaku dengan Arman semakin seperti benang yang rapuh, siap putus kapan saja. Aku masih mencoba berpura-pura kuat, mencoba menjaga rutinitas, tapi di dalam hati aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaanku semakin tajam ketika aku menyadari pola yang mulai teratur dalam kehidupan Arman. Dia akan selalu lembur ketika aku ada di rumah. Dan ketika aku mendapat jadwal dinas keluar kota, mendadak dia rajin pulang, bahkan tidak pernah sekalipun mengeluh sibuk. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Tapi semakin sering hal itu terjadi, semakin jelas pola itu terbentuk. Jika aku ada di rumah, Arman sibuk lembur hingga tidak pulang. Jika aku dinas, dia pulang ke rumah. Seakan-akan kehadiranku justru membuatnya malas berada di rumah. Aku bertanya dalam hati, apakah aku ini istri atau hanya penghalang dalam hidupnya? Suatu sore, aku menelpon Arman saat jam makan malam. Aku tahu jadwal kerjanya, aku tahu jam pulang kantornya. Teleponku berdering lama sebelum akhirnya diangkat. Suaranya terdengar berat, seperti tergesa-gesa. Halo? Ada apa, Nat? Aku menarik napas. Kamu di mana?
Mas, sudah makan? Aku masak sop ayam, coba pulang makan di rumah. Hening sejenak, sebelum ia menjawab, aku masih di kantor. Ada laporan yang harus aku selesaikan. Jangan tunggu, ya? Aku menunduk. Kata-kata itu sudah sering kudengar. Tapi ada yang janggal malam itu. Di belakang suaranya, aku mendengar suara televisi samar-samar, bukan suasana kantor yang biasanya penuh bunyi telepon atau suara mesin printer. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menutup telepon dengan perasaan tak menentu. Keesokan harinya, aku sengaja pergi ke kantor Arman di jam pulangnya. Aku ingin memberikan kejutan kecil, sekadar menemaninya pulang. Tapi yang kudapat justru semakin menambah kebingungan. Salah satu rekan kerjanya berkata bahwa Arman sudah izin pulang lebih awal sore itu. Padahal malam sebelumnya ia bilang lembur hingga larut. Aku pulang dengan dada sesak. Kalau bukan di kantor, lalu dia di mana? Beberapa minggu kemudian, kecurigaanku makin bertambah. Maya, sahabatku, semakin jarang menghubungiku. Dulu, setiap aku dinas, dia selalu menjadi orang yang pertama kali menelpon menanyakan kabar. Tapi belakangan, alasannya selalu sama, aku lagi di kampung, Nat. Ibuku sakit lagi. Doakan, ya. Aku percaya, meski hatiku sering merasa janggal. Kadang aku melihat status WhatsApp-nya yang tidak sesuai dengan ucapannya. Dia pernah mengunggah foto makanan di sebuah kafe kota yang ku kenal baik, padahal ia bilang sedang berada di kampung. Ketidaksinkronan kecil itu membuatku makin gelisah. Ada satu kejadian yang begitu membekas di kepalaku. Aku pulang kerja agak malam, sekitar pukul 10. Rumah dalam keadaan gelap. Arman belum pulang. Aku membuka pintu, menyalakan lampu, dan berjalan menuju ruang tamu. Di meja, aku menemukan 2 gelas kopi yang masih hangat, bukan 1. Aku tertegun. Aku tahu aku tidak membuat kopi sore itu. Aku tidak pernah minum kopi malam-malam, apalagi 2 gelas. Aroma kopi masih segar, artinya baru saja dibuat. Tapi di rumah, hanya aku sendiri. Aku menunggu. Beberapa menit kemudian, Arman pulang. Aku memberanikan diri bertanya, Mas, tadi ada siapa di rumah? Dia menatapku sebentar lalu tertawa kaku. Tidak ada siapa-siapa. Aku sendirian tadi mampir sebentar. Mungkin kamu salah lihat. Aku tidak menjawab. Tapi hatiku semakin yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Gelas kopi itu seperti bukti kecil yang tidak bisa ia hapus begitu saja. Puncak kecurigaanku datang ketika aku tanpa sengaja menemukan sebuah tanda kecil di kamarku. Saat itu aku sedang merapikan tempat tidur, dan di bantal Arman aku menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat kemerahan. Rambut itu bukan milikku, aku punya rambut hitam lurus. Aku menggenggam rambut itu erat, tubuhku gemetar. Rambut itu jelas milik seorang perempuan lain. Dan entah mengapa, aku langsung teringat Maya. Rambutnya berwarna coklat kemerahan, persis seperti rambut yang kutemukan. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti ditusuk ribuan pisau. Selama ini aku mencoba mengabaikan tanda-tanda, mencoba percaya, mencoba setia. Tapi kenyataan terus-menerus menamparku. Aku ingin langsung menuduh Arman, tapi aku takut dianggap paranoid. Aku ingin menuduh Maya, tapi aku takut dianggap gila karena curiga pada sahabat sendiri. Jadi aku memilih diam, menyimpan semua rasa sakit itu di dalam hati. Namun, diam bukan berarti aku menyerah. Justru diam membuatku semakin ingin mencari tahu kebenarannya. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Arman dengan lebih teliti. Aku bahkan mencatat kapan saja ia pulang, kapan ia izin lembur, dan kapan aku dinas keluar kota. Semakin lama, catatan itu menunjukkan pola yang jelas. Ketika aku ada di rumah, Arman sering tidak pulang, alasan lembur. Ketika aku dinas keluar kota, Arman pulang, rumah terlihat rapi, dan selalu ada tanda-tanda kehadiran orang lain. Sementara itu, jadwal pulang kampung Maya selalu bertepatan dengan saat aku keluar kota. Terlalu kebetulan. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini, aku yang sibuk bekerja demi masa depan, tapi ternyata kesibukanku justru menjadi kesempatan bagi mereka. Aku bekerja keras di luar kota,
Sementara mungkin mereka berdua bersenang-senang di rumahku sendiri. Malam-malamku semakin penuh air mata. Aku sering menangis diam-diam, memeluk bantal, bertanya pada diri sendiri, apa salahku? Apa aku istri yang buruk? Apa aku terlalu sibuk sampai lupa memperhatikan suami? Tapi kemudian aku teringat semua usahaku. Aku selalu menyiapkan makanan, aku selalu pulang meski lelah, aku selalu setia meski sering sendiri. Aku bahkan rela tidak menuntut nafkah karena Arman bilang aku punya gaji sendiri. Jika semua pengorbananku dianggap tidak cukup, lalu apa lagi yang bisa kulakukan? Satu hal yang aku yakini, jika mereka memang berkhianat, cepat atau lambat aku akan tahu. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Aku tidak tahu bahwa saat itu aku sudah berada di ambang pintu menuju kebenaran paling pahit dalam hidupku. Semua kecurigaan yang selama ini kutahan, semua air mata yang kutelan sendiri, akan segera menemukan jawabannya, sebuah jawaban yang akan mengubah segalanya. Dan kesempatan itu datang beberapa minggu kemudian. Perusahaanku memberiku tugas dinas ke Bandung selama 3 hari. Aku sudah bersiap berangkat, tapi pekerjaan itu selesai lebih cepat dari yang diperkirakan. Seharusnya aku pulang hari Jumat malam, namun semua rapat selesai Kamis sore. Aku sempat ragu, apakah aku akan memberitahu Arman atau tidak. Tapi kemudian aku berpikir, biarlah, aku akan pulang diam-diam. Siapa tahu aku bisa memberinya kejutan. Aku tidak tahu bahwa keputusan kecil itu justru akan membuka semua tabir kebohongan yang selama ini membelengguku. Kereta yang kunaiki dari Bandung tiba lebih cepat dari jadwal. Sekitar pukul 8 malam aku sudah sampai di stasiun, padahal Arman meyakini aku baru akan pulang besok malam. Dalam perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi berbagai rencana kecil. Bagaimana kalau aku mengejutkannya dengan makanan kesukaannya? Atau langsung memeluknya begitu aku masuk ke rumah? Aku ingin sekali merasakan kembali senyum hangat yang dulu sering ia berikan, meski sudah lama menghilang. Namun, di balik keinginanku memberi kejutan, ada perasaan aneh yang menghantui. Seperti ada sesuatu yang menunggu di rumah. Jantungku berdetak tidak karuan, seakan tubuhku sudah tahu sesuatu yang otakku belum bisa pastikan. Aku memutuskan untuk tidak memberi kabar lebih dulu. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi ketika ia yakin aku sedang tidak di rumah. Rumah kami berada di komplek yang cukup tenang. Saat mobil taksi online berhenti di depan rumah, aku segera turun. Suasana tampak gelap, hanya ada sedikit cahaya dari sela-sela tirai kamar. Aku tahu betul, Arman jarang menyalakan lampu bila sendirian di rumah. Dengan hati-hati aku membuka pintu pagar. Aku berusaha tidak menimbulkan suara. Rasa penasaran bercampur cemas semakin menekan dadaku. Ketika kunci pintu rumahku masukkan, aku mendengar suara samar dari arah kamar. Bukan suara televisi. Bukan pula suara radio. Itu suara tawa kecil, disusul bisikan mesra. Aku membeku. Rasanya kakiku menolak melangkah. Tenggorokanku tercekat, tanganku bergetar hebat. Bisikan itu begitu familiar, meski samar. Aku kenal betul suara itu, suara Maya, sahabatku sendiri. Air mataku hampir jatuh seketika, tapi aku paksa bertahan. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku harus tahu kebenarannya. Aku melepas sepatuku perlahan, berjalan menapaki lantai dengan kaki telanjang agar tidak menimbulkan suara. Setiap langkah terasa berat, seperti ada batu menghimpit dadaku. Ketika sampai di depan pintu kamar, aku mendengar suara lebih jelas. Ada tawa Maya yang renyah, disusul suara Arman yang berkata lirih, "Aku bahagia kalau kamu ada di sini, Maya." Dunia seakan berhenti berputar. Suamiku, lelaki yang dulu bersumpah setia padaku, mengucapkan kata-kata manis itu bukan kepadaku, melainkan kepada sahabat yang paling kupercaya. Dengan tangan gemetar, aku memutar gagang pintu. Terkunci. Aku buru-buru mengambil kunci cadangan dari tas, jantungku hampir meledak karena campuran marah, sakit hati, dan rasa tidak percaya. Begitu pintu terbuka, pemandangan yang kusaksikan benar-benar menghancurkan seluruh jiwaku. Di ranjang yang biasa kutiduri bersama Arman, mereka berdua berbaring berpelukan, setengah telanjang. Selimut menutupi tubuh mereka, tapi jelas sekali apa yang baru saja terjadi. Rambut Maya yang coklat kemerahan berantakan di bantal, wajahnya masih tersenyum. Arman, suamiku,
tampak terkejut setengah mati melihatku berdiri di ambang pintu. Aku membeku. Air mataku jatuh deras tanpa bisa kutahan. Dunia seolah runtuh, langit-langit rumahku seperti menimpa kepalaku. Nah, Nadia? Arman meloncat bangun, wajahnya pucat pasi. Maya juga tergagap, buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Tapi aku tidak peduli lagi. Gambar itu sudah terpatri jelas di kepalaku. Aku tidak menjerit. Aku tidak mengamuk. Aku hanya berdiri, menangis dalam diam. Karena aku tahu, kalau aku berteriak sekalipun, itu tidak akan menghapus luka yang sudah menancap di hatiku. Tubuhku bergetar hebat, tapi entah dari mana datangnya keberanian, aku mengambil ponselku. Dengan tangan bergetar, aku menyalakan kamera dan merekam pemandangan di depan mata. Arman berusaha meraih ponselku. Nadia, hentikan. Jangan gila, teriaknya panik. Aku mundur, mengangkat tangan tinggi-tinggi agar rekaman tetap berjalan. Gila? Aku gila, Mas? Tidak. Aku tidak gila. Aku hanya merekam kenyataan yang selama ini kalian sembunyikan dari aku. Maya yang masih bersembunyi di balik selimut mencoba bicara dengan wajah setengah menantang, setengah panik. Nat, dengar dulu, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku menatapnya tajam, air mata terus jatuh. Tidak seperti yang aku lihat? Maya, aku baru saja melihatmu tidur dengan suamiku, di kamarku, di ranjangku. Apa lagi yang mau kau dustakan? Suasana hening sejenak. Hanya suara nafasku yang terengah-engah bercampur isak tangis. Aku tidak sanggup lagi menatap mereka. Aku keluar kamar, menutup pintu dengan keras, dan terduduk di ruang tamu sambil menangis. Tanganku tetap memegang ponsel erat-erat. Rekaman itu kini jadi senjataku. Beberapa menit kemudian, Arman keluar dari kamar dengan wajah panik. Dia masih berusaha membela diri. Nat, dengarkan aku. Aku Vilaf. Aku benar-benar menyesal. Tolong jangan buat ini besar, aku mohon. Aku menatapnya dengan mata merah penuh air mata. Ilaf, setahun penuh kau dingin padaku. Setahun penuh kau selalu punya alasan untuk tidak pulang, untuk tidak menyentuhku. Itu bukan Vilaf, Mas. Itu pilihan. Pilihanmu untuk berkhianat. Arman terdiam, tidak bisa menjawab. Lalu Maya keluar, masih berselimut, wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, malah ada sedikit senyum sinis. Sudahlah, Nat. Kau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Kau jarang ada di rumah. Kau kira suamimu tidak butuh perhatian? Tidak butuh ditemani? Aku ada ketika kau tidak ada. Jangan salahkan kami kalau akhirnya dia memilihku. Kata-kata itu seperti pisau menusuk jantungku. Aku ingin menamparnya, ingin berteriak sekencang-kencangnya, tapi aku menahan diri. Aku tahu aku tidak boleh kalah oleh emosiku. Aku berdiri tegak, menyeka air mata, dan menatap mereka berdua dengan tatapan yang tak pernah kurasakan sebelumnya, tatapan marah bercampur jijik. Kalian berdua sudah merampas kepercayaanku, merampas kehormatanku. Tapi tenang saja, aku tidak akan menyentuh kalian. Aku akan membuat kalian merasakan sakit dengan cara yang tidak akan pernah kalian lupakan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan laptop dan ponsel. Aku memindahkan rekaman video itu, memastikan salinannya aman. Aku mengirimkan video itu ke alamat email kantorku, juga menyimpannya di cloud agar tidak bisa dihapus. Arman beberapa kali mencoba mengetuk pintu kamar, memohon maaf. Maya juga berusaha bicara, tapi aku tidak membuka mulut sedikit pun. Dalam hatiku, luka itu begitu dalam, tapi di balik luka, ada tekad yang semakin mengeras. Aku sudah terlalu lama disakiti. Kini giliran mereka yang akan merasakan sakit. Malam itu aku tidak bisa tidur. Air mata memang masih mengalir sesekali, tapi bukan karena lemah. Tangisan itu kini bercampur dengan api kemarahan yang tak lagi bisa padam. Aku duduk di ruang tamu dengan laptop menyala, ponsel di tangan, dan pikiran yang hanya berisi satu hal, balas dendam. Arman beberapa kali keluar dari kamar, mencoba mendekat. Nat, tolong, dengarkan aku. Aku salah. Aku mohon, jangan lakukan sesuatu yang akan mempermalukan kita berdua. Aku janji akan berubah. Aku hanya menoleh sebentar, menatapnya dingin,
lalu kembali fokus pada layar laptop. Aku tidak mau lagi mendengar janji-janji manis dari bibir yang sama yang baru saja aku lihat mencumbu sahabatku sendiri. Sementara Maya, sahabat pengkhianat itu, masih berdiam di kamar. Sesekali aku mendengar pintu berderit, mungkin ia juga ingin bicara, tapi tidak berani keluar. Aku yakin dia sedang memikirkan 1000 cara untuk menyelamatkan dirinya. Tanganku bergetar saat membuka folder berisi rekaman tadi. Aku memutarnya sekali lagi, hanya untuk memastikan semuanya jelas. Dan memang, tidak ada ruang untuk menyangkal. Arman dan Maya terlihat jelas di ranjangku, di kamarku, di rumahku. Setelah puas menonton sebentar, aku berhenti. Cukup, bisikku pada diri sendiri. Tangisanmu sudah cukup. Sekarang waktunya mereka yang menangis. Aku langsung mengirimkan video itu ke beberapa alamat email, ke HRD kantor Arman, ke atasannya, dan juga ke kantor Maya. Aku tidak sekadar mengirim, aku menuliskan pesan singkat. Inilah perilaku karyawan Anda yang katanya berintegritas. Saya istri sah dari Arman, sekaligus sahabat dari Maya. Selama setahun mereka berselingkuh di belakang saya. Mereka tidak hanya menghancurkan rumah tangga saya, tapi juga merusak nama baik lingkungan kerja Anda. Silakan menilai apakah orang seperti ini masih pantas berada di perusahaan Anda. Aku membaca ulang pesan itu 3 kali, lalu menekan tombol kirim. Dalam hitungan detik, semuanya terkirim. Ada rasa lega sekaligus puas mengalir di tubuhku. Tidak hanya itu, aku juga mengunggah video tersebut ke akun media sosial pribadiku. Tentu saja tidak secara penuh, aku sengaja memotong bagian paling vulgar. Aku hanya menampilkan potongan yang cukup jelas memperlihatkan keduanya berpelukan di ranjang, wajah mereka terlihat jelas. Aku menuliskan caption panjang. Beginilah nasib seorang istri yang dikhianati. Suamiku, Arman, dan sahabatku sendiri, Maya, berkhianat di rumahku, di kamarku. Hampir setahun penuh mereka menipuku dengan alasan lembur dan alasan pulang kampung. Sementara aku bekerja keras, mereka bersenang-senang di belakangku. Biarlah semua orang tahu wajah asli pengkhianat. Tombol unggah kutekan dengan tangan gemetar, tapi ada kepuasan yang tidak bisa dijelaskan. Rasanya seperti beban berat terangkat. Arman langsung berlari ke arahku ketika melihat aku memegang ponsel. Nat, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Ini bisa menghancurkan karierku. Hapus sekarang juga. Aku berdiri, menatapnya tanpa gentar. Kariermu? Kau masih memikirkan kariermu setelah menghancurkan hidupku? Kau pikir aku akan diam setelah dipermainkan hampir setahun? Tidak, Mas. Kali ini giliranmu merasakan apa itu hancur. Arman mencoba merebut ponselku, tapi aku lebih sigap. Aku sudah mengunggahnya, sudah mengirimnya ke kantor. Tidak ada jalan kembali. Maya akhirnya keluar dari kamar, masih berbalut selimut. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap menyimpan kesombongan. Nat, kau pikir dengan begini kau menang? Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Semua orang akan tahu suamimu memilihku, bukan kamu. Aku menahan emosi yang hampir meledak. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang bahkan membuat Maya terdiam sejenak. Kau salah, Maya. Aku tidak mempermalukan diriku. Aku justru menunjukkan pada dunia siapa dirimu sebenarnya. Kau yang akan ditertawakan. Kau yang akan diingat sebagai pelakor yang menghancurkan rumah tangga sahabatnya sendiri. Dan suamiku ini hanya akan jadi contoh buruk bagi semua lelaki. Wajah Maya berubah merah padam. Aku bisa melihat keangkuhannya mulai retak. Malam itu aku tidak mengizinkan mereka keluar rumah. Aku tahu mereka ingin kabur sebelum aib semakin tersebar. Tapi aku menutup pintu rapat-rapat. Aku ingin mereka merasakan malam panjang penuh ketakutan, menunggu apa yang akan terjadi esok. Pagi harinya, ponselku penuh dengan notifikasi. Ratusan komentar membanjiri unggahanku. Ada yang marah, ada yang memberi dukungan, ada pula yang mengutuk Arman dan Maya. Video itu sudah dibagikan puluhan kali. Tidak lama kemudian, telepon dari kantor Arman masuk. Aku angkat. Selamat pagi, Bu Nadia. Kami pihak HRD sudah menerima email Anda. Kami akan segera memanggil Arman untuk klarifikasi. Tapi terus terang, kami sangat kecewa. Video itu sudah tersebar,
nama baik perusahaan ikut tercoreng. Kemungkinan besar kami akan memberhentikannya. Aku menjawab tenang, silakan lakukan apa yang menurut Anda pantas. Telepon ditutup, hatiku terasa sedikit lega. Beberapa jam kemudian, giliran kantor Maya yang menelpon. Bu, kami sudah menerima bukti dari Anda. Perilaku Maya jelas tidak mencerminkan profesionalitas. Video itu juga sudah sampai ke beberapa klien kami. Kami tidak bisa menoleransi hal ini. Dia akan kami berhentikan secepatnya. Aku tersenyum pahit. Terima kasih. Arman panik setengah mati mendengar kabar itu. Dia berlutut di hadapanku, menangis. Nat, aku mohon, jangan lakukan ini. Aku kehilangan pekerjaanku. Kita bisa bicara baik-baik. Aku janji tidak akan bertemu Maya lagi. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Janji? Masih ada gunakah janjimu setelah semua yang kau lakukan? Tidak, Mas. Aku sudah tidak percaya lagi. Kau boleh menangis sekarang, tapi tangisanmu tidak akan menghapus air mata yang sudah kubuang selama setahun ini. Maya hanya berdiri di pojok ruangan, wajahnya tegang. Dia mencoba angkat bicara. Aku bisa menjelaskan ini semua, Nat. Aku mendekat, menatapnya tajam. Tidak perlu penjelasan. Video itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Kau bukan sahabat. Kau adalah pengkhianat. Kau memanfaatkan kepercayaanku. Dan sekarang, semua orang akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Maya terdiam, wajahnya pucat pasi. Hari itu, aku tidak berhenti di situ. Aku juga mendatangi rumah tetangga terdekat, menceritakan apa yang terjadi. Aku tidak malu. Aku justru ingin semua orang tahu siapa Arman dan Maya. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kepura-puraan. Malam harinya, aku melakukan hal terakhir yang membuat mereka benar-benar terpojok. Aku memanggil beberapa tetangga dan meminta mereka menjadi saksi. Aku membuka pintu rumah lebar-lebar dan mengusir Arman serta Maya. Kalian berdua tidak punya tempat lagi di rumah ini. Rumah ini warisan orang tuaku. Keluar sekarang juga. Arman menatapku, memohon. Nat, jangan lakukan ini. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku menunjuk pintu dengan tegas. Itu bukan urusanku. Kau sudah membuat pilihanmu. Sekarang tanggung akibatnya. Maya mencoba menahan selimut yang melilit tubuhnya sambil bersuara ketus. Kau pikir kau hebat dengan mengusir kami begini? Aku mendekat, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Aku tidak perlu hebat, Maya. Aku hanya perlu menunjukkan siapa dirimu. Dan sekarang semua orang sudah tahu. Dengan rasa malu luar biasa, mereka berdua keluar rumah hanya berbalut selimut. Beberapa tetangga yang sudah berkumpul menyaksikan pemandangan itu. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang berbisik-bisik, ada pula yang terang-terangan menghina. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan mereka berjalan menunduk, penuh rasa malu. Hatiku yang hancur sedikit terobati melihat wajah mereka kehilangan semua kesombongan. Malam itu aku menutup pintu rumah dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku merasa punya kendali penuh atas hidupku. Aku tahu, luka ini belum sembuh. Tapi aku juga tahu, mereka akan merasakan sakit yang lebih dalam. Karena aku memilih untuk tidak menyentuh fisik mereka, melainkan menghancurkan harga diri mereka, persis seperti mereka menghancurkan hatiku. Udara pagi itu terasa begitu berat. Setelah semalam aku mengusir Arman dan Maya dari rumah, pikiranku masih bergejolak. Meski ada rasa puas melihat keduanya diusir dengan penuh rasa malu, hatiku masih menyimpan luka yang sulit dijelaskan. Aku duduk di ruang tamu sambil memandang pintu rumah yang semalam jadi saksi keluarnya mereka. Rasanya aneh, rumah ini yang dulu selalu penuh tawa, kini sunyi. Bukan aku yang meninggalkan mereka, tapi merekalah yang telah menghancurkan semuanya. Kupikir dengan diusirnya mereka, aku tidak akan lagi berurusan dengan wajah pengkhianat itu. Tapi ternyata aku salah. Siang harinya, pintu rumahku diketuk keras. Aku sudah menduga siapa. Dengan malas aku bangkit dan membuka pintu. Benar saja, Maya berdiri di sana. Kali ini ia sudah mengenakan pakaian rapi, meskipun wajahnya masih terlihat letih. Nadia, kita perlu bicara, ucapnya dengan nada tegas, seolah-olah dia yang dirugikan. Aku hampir menutup pintu kembali,
Tapi ia menahannya dengan tangan. Kau harus dengarkan aku. Aku menghela napas panjang. Kau masih punya keberanian datang ke rumah ini? Setelah semua yang kau lakukan? Maya tersenyum tipis, senyum yang penuh kesombongan. Ya, karena aku ingin kau tahu satu hal, meskipun kau sudah menyebarkan aibku, meskipun kau sudah mengusirku, Arman tetap memilihku. Aku menatapnya tak percaya. Apa? Ya, katanya sambil menyilangkan tangan di dada. Kau mungkin berhasil membuat kami malu semalam. Tapi setelah semua yang terjadi, Arman tidak pergi kepadamu, Nat. Dia tetap bersamaku. Itu artinya apa? Itu artinya kau tidak cukup berarti baginya. Sehebat apapun kau mencoba menjatuhkanku, pada akhirnya dia tetap kembali padaku. Aku merasakan darahku mendidih. Maya benar-benar tidak tahu malu. Aku menahan diri agar tidak melemparkan sesuatu padanya. Aku tahu itulah yang dia inginkan. Aku kehilangan kendali. Tapi aku tidak akan memberi kepuasan itu. Dengan nada datar aku menjawab, kalau benar dia memilihmu, silakan. Anggap itu hadiah dariku. Tapi jangan pernah berpikir aku cemburu atau sakit hati lagi. Karena mulai sekarang, kalian berdua tidak lebih dari sampah yang sudah kubuang. Maya tertawa kecil, sebuah tawa merendahkan. Sampah? Lucu sekali. Kau hanya iri karena aku lebih baik darimu di mata Arman. Kau hanya istri sah, tapi dia tidak menginginkanmu lagi. Aku yang bisa memberinya apa yang dia cari. Itu fakta, Nat. Aku melipat tanganku, menatapnya dengan tatapan dingin. Apa yang dia cari? Seorang pengkhianat? Seorang sahabat yang menusuk dari belakang? Kalau itu yang dia inginkan, maka aku justru lega. Karena itu membuktikan bahwa dia tidak pantas untukku. Wajah Maya sedikit berubah, tapi ia berusaha menutupi dengan kembali tersenyum. Kau boleh berkata apa saja. Tapi kau tidak bisa mengubah kenyataan, dia bersamaku sekarang. Dan aku yakin, seiring waktu, dia akan melupakanmu sepenuhnya. Aku tersenyum sinis. Kalau begitu, semoga kau siap menanggung beban seorang lelaki yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan harga dirinya, dan kehilangan rasa hormat dari semua orang. Aku yakin kalian akan bahagia dalam kehancuran itu. Maya terdiam sejenak, lalu matanya melirik tajam. Kau pikir aku tidak bisa bangkit? Aku lebih pintar dari yang kau kira. Aku masih punya koneksi, aku masih punya pesona. Arman akan kubuat sukses lagi, bahkan lebih dari sebelumnya. Dan ketika itu terjadi, kau akan menyesal karena sudah melepasnya. Aku menahan tawa mendengar ucapannya. Koneksi? Pesona? Maya, dunia tidak sebodoh itu. Semua orang sudah melihat wajah aslimu. Bahkan kantor tempatmu bekerja saja sudah tidak mau lagi mempekerjakanmu. Kau pikir mereka akan melupakan begitu saja? Kau akan selamanya dicap pelakor. Dan Arman? Dia tidak lebih dari pria lemah yang bahkan tidak bisa setia pada istrinya sendiri. Wajah Maya kembali memerah. Aku bisa melihat rasa sakit di balik kesombongannya. Tapi dia tetap mencoba berdiri tegak. Aku tidak peduli apa kata orang. Yang penting Arman ada di sisiku. Itu saja sudah cukup. Aku mendekat sedikit, menatapnya lurus. Kalau begitu, aku harap kau siap menghadapi kenyataan. Karena aku akan pastikan setiap langkahmu ke depan akan selalu diingat orang dengan satu kata, pengkhianat. Maya akhirnya terdiam, matanya bergetar. Tapi sebelum pergi, ia masih sempat melontarkan kalimat terakhir. Kau boleh puas sekarang, Nat. Tapi pada akhirnya, kau sendirian. Arman tidak lagi di sisimu. Kau hanya seorang istri yang ditinggalkan. Ingat itu. Ia pun berbalik dan berjalan pergi dengan langkah cepat, seolah ingin menunjukkan bahwa ia masih menang. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya hingga menghilang. Di satu sisi, aku merasa marah melihat kesombongannya. Tapi di sisi lain, aku justru kasihan. Karena aku tahu, di balik semua ucapannya, Maya sebenarnya ketakutan. Dia hanya berusaha menutupi rasa malunya dengan kesombongan. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang Arman dan Maya semakin meluas. Video yang kuunggah sudah viral. Banyak orang yang membicarakannya. Bahkan beberapa teman lama menghubungiku, menanyakan kabar.
Ada yang memberi semangat, ada pula yang mengutuk Maya habis-habisan. Sementara itu, aku mendengar kabar bahwa Arman benar-benar tidak punya pekerjaan lagi. Perusahaannya langsung mengeluarkannya setelah kasus itu mencoreng nama baik mereka. Maya juga sama. Dia kehilangan pekerjaannya dan beberapa koneksi penting. Meski begitu, aku juga mendengar gosip bahwa mereka berdua masih bersama, tinggal di rumah kontrakan kecil. Mereka mencoba memulai hidup baru, tapi dengan kondisi yang jauh dari kata layak. Dan benar saja, sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor tidak dikenal. Ketika kubuka, isinya ternyata dari Arman. "Nat, aku mohon, hentikan ini. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak bisa hidup begini. Aku kehilangan pekerjaanku, aku kehilangan segalanya. Maya tidak seperti yang aku kira. Aku ingin kembali." Aku menatap pesan itu lama. Lalu aku hanya tertawa. Aku tidak membalas. Karena bagiku, pesan itu sudah cukup menunjukkan siapa sebenarnya Arman. Laki-laki yang meninggalkan istrinya demi sahabatnya, lalu kembali merangkak ketika hidupnya hancur. Malam itu aku duduk di teras rumah sendirian. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Aku memandang langit, memikirkan semua yang sudah kulalui. Aku sadar, perjalananku belum selesai. Luka ini masih ada. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut. Aku sudah melihat wajah asli orang-orang yang selama ini kuanggap bagian dari hidupku. Dan sekarang, aku bebas. Maya boleh sombong, boleh berkata bahwa Arman lebih memilihnya. Tapi bagiku, itu bukan kekalahan. Itu justru kemenangan. Karena aku berhasil membuang dua orang yang tidak layak ada dalam hidupku. Dan mulai saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bangkit. Aku akan menjadi lebih kuat. Aku akan menunjukkan bahwa hidupku tidak berhenti hanya karena pengkhianatan. Pengkhianat boleh bersatu, tapi mereka akan tetap jatuh. Sementara aku, meski sempat terjatuh, akan selalu punya alasan untuk berdiri kembali. Hidupku sempat terasa hampa setelah semua kejadian itu. Bagai rumah yang runtuh, aku berdiri di antara puing-puing, tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi waktu berjalan, dan aku sadar, kalau aku tidak berdiri, aku akan terus terjebak dalam kehancuran. Aku mulai dengan hal sederhana, membersihkan rumah. Pagi itu aku mengambil kain pel, sapu, dan peralatan kebersihan. Aku menggosok lantai, menata ulang perabotan, bahkan mengecat ulang tembok ruang tamu yang sudah kusam. Entah mengapa, setiap kali aku menyeka kotoran, rasanya seolah aku juga sedang membersihkan luka di dalam hatiku. Mulai sekarang, ini rumahku. Rumah yang akan kupenuhi dengan kebahagiaan, tanpa pengkhianatan, bisikku pada diri sendiri. Hari-hariku kemudian kuisi dengan kegiatan yang sempat kutinggalkan. Aku kembali membaca buku-buku motivasi, menulis catatan harian, dan bahkan mencoba memasak resep baru. Di sela-sela itu, aku mulai berpikir tentang masa depanku. Aku tidak bisa selamanya hanya mengandalkan tabungan. Aku butuh penghasilan tetap. Dan di titik itulah aku ingat akan mimpiku yang dulu sempat terkubur, membuka usaha catering kecil. Sejak dulu aku memang suka memasak. Banyak teman dan tetangga yang sering memuji masakanku. Tapi ketika masih bersama Arman, aku tidak pernah benar-benar menekuninya. Arman sering meremehkanku, mengatakan, bisnis makanan itu cuma buang-buang waktu. Lebih baik kau fokus mengurus rumah. Sekarang aku sadar, itu hanyalah caranya membuatku tetap bergantung padanya. Maka aku mulai bergerak. Aku membuat daftar menu sederhana, nasi kotak, lauk pauk rumahan, kue basah, dan beberapa makanan ringan. Aku mencoba memotret hasil masakanku dengan pencahayaan seadanya, lalu mengunggahnya ke media sosial. Awalnya aku ragu, siapa yang akan tertarik membeli dariku? Aku hanyalah seorang perempuan yang baru saja ditinggalkan suami, bukan pengusaha sukses. Tapi ternyata responnya di luar dugaan. Wah, Nat, ini kelihatan enak banget. Bisa pesan untuk acara arisan minggu depan? Tulis seorang tetangga di kolom komentar. Aku mau coba, Nat. Kirim ke kantorku ya, kata teman lamaku lewat pesan pribadi. Hari pertama saja, aku sudah mendapat pesanan 10 kotak nasi. Rasanya seperti mimpi. Aku bekerja keras memasaknya, membungkus,
lalu mengantarkan sendiri ke rumah pembeli. Ketika mereka memuji rasanya, hatiku bergetar. Ada rasa bangga yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Setiap hari pesanan semakin bertambah. Aku mulai kewalahan, tapi juga bahagia. Aku tahu ini jalanku. Aku mulai menabung dari keuntungan, membeli perlengkapan tambahan, bahkan mempekerjakan seorang tetangga untuk membantuku. Bisnis kecilku perlahan berkembang. Nama, Dapur Nadia, mulai dikenal di lingkungan sekitar. Bahkan ada yang menyarankan agar aku membuat akun khusus untuk promosinya. Aku pun melakukannya, dan dari situ pesanan datang dari berbagai penjuru kota. Aku tak menyangka, dari luka yang dalam, aku justru menemukan kekuatan baru. Di tengah kesibukan itu, aku juga belajar untuk mencintai diriku sendiri. Aku mulai rutin berolahraga ringan di pagi hari, merawat kulit, dan memperhatikan penampilanku. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Ketika bercermin, aku melihat sosok yang berbeda. Dulu mataku selalu tampak redup, kini ada cahaya baru di sana. Senyumku tidak lagi terpaksa. Aku benar-benar mulai bahagia. Aku sadar, kebahagiaan tidak datang dari memiliki pasangan. Kebahagiaan sejati datang dari menerima diri sendiri, berdiri di atas kakiku sendiri, dan tidak lagi bergantung pada siapapun. Meski begitu, bayangan Arman dan Maya kadang masih muncul. Ada saat-saat aku teringat masa lalu, teringat bagaimana mereka mengkhianatiku. Tapi anehnya, perasaan sakit itu tidak lagi sekuat dulu. Aku hanya merasa kasihan. Aku mendengar kabar bahwa hubungan mereka tidak berjalan mulus. Arman yang kehilangan pekerjaan sulit beradaptasi dengan kehidupan sederhana. Maya, yang terbiasa hidup mewah, mulai mengeluh. Mereka sering bertengkar, bahkan pernah kedengaran sampai ke telinga tetangga kontrakan mereka. Aku tersenyum getir mendengar kabar itu. Bukan karena aku bahagia melihat penderitaan mereka, tapi karena itu membuktikan satu hal, karma memang nyata. Suatu sore, aku sedang duduk di kafe kecil dekat rumah, menikmati secangkir kopi setelah mengantarkan pesanan. Tiba-tiba seseorang menyapaku. Nadia? Aku menoleh. Seorang pria berdiri di depanku. Ia tampak rapi, dengan wajah yang cukup familiar. Aku mengerutkan dahi, mencoba mengingat. Aku Reza. Kita dulu pernah satu sekolah. Aku terkejut. Ingatan masa SM aku kembali. Ya, Reza, salah satu teman yang dulu cukup dekat denganku. Ia pindah setelah lulus, dan kami tidak pernah bertemu lagi. Kamu, Reza? Wah, sudah lama sekali, jawabku antusias. Kami pun duduk dan mengobrol panjang. Ternyata Reza kini bekerja sebagai konsultan bisnis. Ia baru kembali ke kota ini karena urusan pekerjaan. Aku menceritakan sedikit tentang diriku, meski tidak terlalu mendetail. Anehnya, aku merasa nyaman bercerita padanya. Reza mendengarkan dengan sabar, matanya penuh empati. Kamu hebat, Nat. Bisa bangkit setelah semua itu. Tidak semua orang sekuat kamu, katanya tulus. Aku tersenyum, merasa hangat di hati. Sejak pertemuan itu, kami beberapa kali bertemu lagi. Kadang hanya sekadar minum kopi, kadang Reza juga mampir ke rumah untuk mencoba masakanku. Ia bahkan memberi banyak masukan tentang bisnis cateringku, bagaimana mengelola keuangan, cara promosi yang lebih efektif, hingga peluang untuk berkembang lebih besar. Aku yakin, bisnismu bisa jauh lebih besar dari sekarang, Nat. Kamu punya passion yang kuat. Itu modal utama, katanya suatu kali. Kata-katanya membuatku bersemangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar percaya padaku tanpa meremehkan. Di sisi lain, Arman kembali mencoba menghubungiku. Kali ini ia menelepon. Aku sempat ragu mengangkat, tapi akhirnya kutekan tombol hijau. Halo, Nat? Suaranya lirih, penuh penyesalan. Aku tahu aku tidak pantas bicara padamu. Tapi aku benar-benar menyesal. Maya bukan seperti yang kubayangkan. Dia hanya membuatku sengsara. Aku ingin kembali padamu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku terdiam sejenak. Dulu, mungkin aku akan menangis mendengarnya. Tapi sekarang tidak. Arman, kataku dengan suara tenang, aku bukan tempatmu kembali ketika kau gagal. Aku bukan pelabuhan cadangan. Aku sudah selesai denganmu.
Aku harap kau bisa belajar dari kesalahanmu, tapi jangan pernah berpikir aku akan membuka pintu lagi untukmu. Aku menutup telepon sebelum ia sempat membalas. Dan malam itu, aku tidur dengan tenang. Hari-hariku semakin sibuk dengan bisnis yang terus berkembang. Aku bahkan mendapat tawaran untuk menyediakan makanan di sebuah acara perusahaan. Itu pesanan besar pertamaku. Aku sempat merasa gugup, tapi dengan bantuan Reza dan beberapa tetangga, semuanya berjalan lancar. Acara itu sukses. Banyak yang memuji masakanku, dan aku mendapat beberapa klien baru. Rasanya luar biasa. Aku merasa benar-benar menemukan jati diriku. Di tengah semua itu, aku juga merasa lebih dekat dengan Reza. Ia bukan hanya teman lama, tapi juga seseorang yang hadir di masa terberatku, mendukungku tanpa syarat. Aku belum tahu apa arti semua ini, tapi aku tidak ingin terburu-buru. Yang jelas, aku merasa tidak lagi sendirian. Suatu malam, setelah semua pesanan selesai dikirim, aku duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat. Aku menatap bintang di langit dan tersenyum. Aku mengingat semua perjalanan ini, pengkhianatan, luka, air mata, hingga akhirnya aku bisa bangkit. Dulu aku merasa hancur, tapi sekarang aku sadar, kehancuran itu hanyalah awal dari sesuatu yang baru. Aku menemukan diriku sendiri, menemukan kekuatanku, bahkan menemukan orang-orang yang benar-benar tulus mendukungku. Aku berbisik pada diriku sendiri, aku baik-baik saja. Aku akan terus melangkah, dan aku akan semakin kuat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar merdeka. Sejak terakhir kali Arman mencoba menghubungiku dan aku menolaknya, aku benar-benar tidak lagi peduli dengan kehidupannya. Aku sibuk dengan duniaku sendiri, bisnis catering yang makin berkembang, kepercayaan diriku yang tumbuh kembali, dan kedekatanku dengan Reza yang memberi warna baru dalam hidupku. Namun kabar buruk seringkali punya caranya sendiri untuk sampai ke telingaku. Nat, kau dengar kabar tentang Arman dan Maya? Bisik salah satu tetanggaku saat kami bertemu di warung sayur. Aku tersenyum tipis. Kabar apa? Tanyaku sekadarnya. Mereka katanya hampir tiap malam ribut. Maya sering teriak-teriak, katanya uang selalu kurang. Arman juga sering pulang larut malam, entah dari mana. Kontrakan mereka sudah nunggak 3 bulan, listrik nyaris diputus. Aku hanya mengangguk, pura-pura biasa saja. Padahal di dalam hati ada perasaan campur aduk, antara kasihan, lega, dan sedikit rasa puas. Tetanggaku menambahkan, Maya juga katanya sering ketahuan belanja barang mewah pakai kartu kredit. Sekarang mereka dikejar debt collector. Aku menarik napas panjang. Inilah yang dulu kualami ketika masih bersama Arman, hidup penuh tekanan karena gaya hidupnya yang besar pasak daripada tiang. Bedanya, sekarang aku tidak lagi terjebak di dalamnya. Hari berganti minggu. Kabar tentang pertengkaran mereka makin sering terdengar. Bahkan beberapa kali aku mendengar langsung suara mereka ketika aku melewati kontrakan tua tempat mereka tinggal. Arman, kau laki-laki macam apa? Tidak bisa memberi aku kehidupan layak. Katanya kau pria sukses, nyatanya kita hidup miskin begini, teriak Maya suatu malam, suaranya nyaring menembus dinding. Apa kau pikir aku tidak berusaha? Aku sudah kerja apa saja, tapi tidak ada yang cukup. Kau sendiri boros. Belanja terus, padahal kita susah, balas Arman dengan nada marah. Aku mendengar suara benda pecah, lalu tangisan Maya yang histeris. Aku berdiri sejenak di depan kontrakan itu, lalu melangkah pergi. Dulu aku akan menangis mendengar pertengkaran seperti itu. Tapi sekarang, aku hanya menggeleng. Mereka sedang menuai apa yang mereka tabur. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kunjungan tak terduga. Pintu rumahku diketuk, dan ketika kubuka, berdirilah Maya di depanku. Ia tampak berantakan. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, matanya sembab. Bajunya pun tidak serapi dulu. Nadia, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku menahan napas sejenak. Ada apa, Maya? Ia menunduk, tangannya gemetar. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Arman, dia sudah pergi. Dia tinggalkan aku begitu saja. Katanya dia tidak sanggup lagi hidup denganku. Uang habis, hutang menumpuk, dan sekarang aku tidak punya apa-apa.
Aku menatapnya lama. Perempuan ini dulu datang padaku dengan wajah penuh kemenangan, merebut suamiku tanpa rasa bersalah. Sekarang ia berdiri di hadapanku sebagai sosok yang kalah, hancur, dan memelas. "Kenapa kau datang padaku?" tanyaku tenang. "Karena aku tahu hanya kau yang bisa mengerti. Aku mohon, Nadia, tolong aku. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku bahkan tidak bisa makan dengan layak." Aku menghela napas panjang. Banyak hal berkecamuk dalam pikiranku. Dulu, Maya menghancurkan hidupku. Dia membuatku merasa tidak berharga, merebut kebahagiaanku tanpa penyesalan. Tapi sekarang, ia datang memohon belas kasihanku. Aku tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum yang lahir dari rasa lega. "Maya, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bukan karena kau pantas dimaafkan, tapi karena aku tidak mau terus memikul kebencian. Tapi maaf, aku tidak bisa menolongmu. Aku punya hidupku sendiri untuk kuurus. Kau harus belajar menghadapi konsekuensi dari pilihanmu." Air mata Maya menetes deras. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya pelan. "Pergilah, Maya. Temukan jalanmu sendiri. Sama seperti aku dulu harus menemukan jalanku setelah kalian menghancurkan hidupku." Ia menunduk, lalu pergi dengan langkah gontai. Aku menutup pintu, lalu berdiri lama, menenangkan diri. Ada perasaan puas, tapi bukan karena melihatnya menderita, melainkan karena aku berhasil menjaga diriku untuk tidak lagi terjebak dalam lingkaran kebencian. Kejatuhan Maya hanyalah sebagian cerita. Arman juga menghadapi nasib serupa. Aku mendengar ia pindah-pindah pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Namun dimanapun ia bekerja, sifat buruknya tetap sama, malas, arogan, dan tidak bertanggung jawab. Akhirnya ia selalu dipecat. Ada kabar bahwa ia mencoba bisnis kecil-kecilan, tapi gagal karena tidak pandai mengelola uang. Ia bahkan pernah kabur dari kontrakan karena tidak sanggup membayar. "Arman sekarang tinggal numpang di rumah saudaranya," bisik seorang kenalanku. Tapi saudaranya juga sudah muak, katanya dia cuma jadi beban. Aku hanya mengangguk. Dulu aku pernah jadi saudara yang selalu ia tumpangi. Kini, aku bukan lagi bagian dari itu. Suatu sore, ketika aku sedang mengantar pesanan ke salah satu kantor, aku tak sengaja melihat sosok yang sangat kukenal. Arman, duduk di pinggir jalan, wajahnya kusam, pakaian lusuh, dan tatapannya kosong. Aku berhenti sejenak. Ia menoleh, dan mata kami bertemu. "Nadia," suaranya parau, penuh penyesalan. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu kembali berjalan. Aku tidak membencinya lagi. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Hanya rasa lega, karena aku sudah benar-benar selesai. Kehidupan Maya dan Arman terus menurun. Dari rumah kontrakan sederhana, mereka terlempar ke jalan masing-masing. Maya akhirnya bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko kecil, hidup pas-pasan tanpa lagi bisa menikmati kemewahan. Arman entah kemana, kabarnya berpindah-pindah, mengandalkan belas kasihan orang lain. Mereka berdua, yang dulu merasa menang karena bisa menghancurkan hidupku, kini hancur oleh pilihan mereka sendiri. Dan aku? Hidupku justru semakin baik. Bisnis cateringku makin berkembang. Aku berhasil menyewa tempat khusus untuk dapur produksi, mempekerjakan lebih banyak orang, dan menerima pesanan besar dari berbagai perusahaan. Aku bukan lagi Nadia yang dulu. Aku kini seorang perempuan mandiri, kuat, dan berani melangkah maju. Dan di sisiku, ada Reza yang selalu mendukung. Kami semakin dekat, saling melengkapi. Ia bukan hanya teman, tapi juga seseorang yang bisa kuandalkan. Aku sadar, inilah puncak dari perjalanan panjangku. Kejatuhan Maya dan Arman bukan sekadar balas dendam bagiku. Itu adalah bukti bahwa hidup akan selalu memberikan keadilan pada waktunya. Dan aku, yang dulu merasa hancur, kini berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Dulu aku kehilangan segalanya. Tapi dari kehilangan itu, aku menemukan diriku sendiri. Aku menemukan keberanian, kekuatan, dan kebahagiaan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Arman dan Maya boleh jatuh, tapi aku terbang lebih tinggi.
Aku menutup buku itu dengan senyum di wajahku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Malam itu, aku duduk di teras rumahku yang sederhana namun hangat. Angin sepo-sepo membawa aroma bunga melati dari pot kecil yang kutanam di depan pintu. Lampu jalan berpendar lembut, menciptakan suasana tenang yang menenangkan hati. Aku menatap langit malam, penuh bintang. Dalam hening, pikiranku melayang jauh ke belakang, ke masa ketika hidupku terasa runtuh. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari ketika aku merasa dunia bersekongkol untuk menghancurkan diriku. Suami yang kucintai memilih perempuan lain, mertuaku yang seharusnya melindungiku justru memojokkanku, dan aku ditinggalkan sendirian dalam jurang kekecewaan. Rasanya semua pintu tertutup, semua cahaya padam. Namun, kini aku duduk di sini, dengan senyum di bibirku. Siapa sangka, dari kehancuran itu aku bisa bangkit menjadi lebih kuat. Aku teringat saat pertama kali Arman pergi meninggalkanku. Tangisanku tiada henti. Aku merasa diriku tidak berharga, merasa kalah, merasa seolah-olah hidupku berakhir. Tapi perlahan, aku belajar menerima kenyataan. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa digantungkan pada orang lain. Aku mulai bekerja keras membangun usaha catering kecil-kecilan. Awalnya berat, penuh rintangan. Namun justru dari situ aku menemukan makna hidup, bahwa kemandirian dan kerja keraslah yang membawaku pada kekuatan sejati. Kini, usahaku berkembang pesat. Aku bukan hanya seorang istri yang pernah ditinggalkan, tetapi seorang pengusaha perempuan yang disegani. Banyak orang yang dulu meremehkanku, kini justru menghormatiku. Kisah mereka sudah usai. Mereka jatuh dalam lubang yang mereka gali sendiri. Maya yang dulu begitu angkuh, kini hidup pas-pasan, bekerja keras tanpa lagi bisa pamer kemewahan. Arman yang dulu merasa jantan dengan perselingkuhannya, kini hidup berpindah-pindah, tanpa arah. Aku tidak lagi marah atau sakit hati pada mereka. Aku justru merasa kasihan. Tapi aku memilih untuk tidak ikut campur. Itu bukan lagi tugasku. Mereka telah membuat pilihan, dan kini mereka menuai akibatnya. Yang terpenting bagiku adalah aku tidak lagi menjadi korban. Aku bukan perempuan lemah yang menangis di pojok kamar. Aku adalah Nadia yang baru, perempuan yang berani berdiri di atas kakinya sendiri. Perjalananku bukan hanya soal kehilangan dan bangkit, tapi juga soal menemukan kembali cinta dan kepercayaan. Reza hadir dalam hidupku bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai teman seperjalanan. Ia tidak pernah memaksaku untuk melupakan masa lalu. Ia hanya ada di sisiku, mendukung tanpa syarat, memberiku ruang untuk tumbuh. Kami tidak buru-buru melabeli hubungan kami. Kami menikmatinya perlahan, penuh ketulusan. Dan di sanalah aku belajar, cinta yang sehat tidak datang dengan teriakan atau tuntutan, melainkan dengan keheningan yang menenangkan. Bersamanya, aku tidak merasa terikat, tetapi merasa merdeka. Merdeka untuk menjadi diriku sendiri. Dari semua yang kualami, aku menyadari satu hal penting, hidup selalu punya caranya sendiri untuk memberi keadilan. Dulu aku ingin balas dendam. Aku ingin Arman dan Maya merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan. Tapi ternyata, tanpa aku melakukan apapun, hidup sudah menyiapkan jalannya. Mereka jatuh dengan sendirinya, sementara aku naik perlahan menuju kebahagiaan. Dan ketika akhirnya aku melihat mereka dalam keadaan terpuruk, aku tidak merasa senang. Aku justru merasa lega, karena aku sudah bebas dari semua itu. Kebencian yang dulu mengikatku akhirnya terlepas. Aku belajar bahwa balas dendam terbaik bukanlah membuat mereka menderita, melainkan membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpa mereka. Kini, aku memiliki definisi baru tentang kebahagiaan. Bukan lagi rumah mewah atau pasangan sempurna. Bukan pula status sosial yang membanggakan. Bagiku, kebahagiaan adalah ketika aku bisa tidur dengan tenang tanpa beban, ketika aku bisa bangun pagi dengan hati yang penuh semangat, ketika aku bisa menatap cermin dan berkata, aku bangga menjadi diriku sendiri. Aku bahagia karena aku mandiri. Aku bahagia karena aku bisa membantu orang lain lewat pekerjaanku. Aku bahagia karena aku dikelilingi orang-orang yang tulus mendukungku. Dan yang terpenting, aku bahagia karena aku menemukan diriku yang sejati. Malam semakin larut. Aku menutup mataku sejenak, menikmati angin yang menyapu wajahku. Dalam hati, aku berbisik.
Terima kasih, Tuhan. Karena dari luka, aku belajar kuat. Dari kehilangan, aku belajar mandiri. Dari pengkhianatan, aku belajar menghargai diriku sendiri. Aku tahu perjalanan hidupku belum selesai. Masih banyak tantangan di depan. Tapi aku tidak takut lagi. Karena aku sudah membuktikan, apapun yang terjadi, aku bisa bangkit. Arman dan Maya hanyalah bagian dari masa laluku. Mereka adalah bab yang sudah kututup. Kini aku sedang menulis bab baru, bab tentang kebahagiaan, tentang cinta yang tulus, tentang aku yang baru. Dan kali ini, aku tahu, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menghancurkan kebahagiaanku. Aku berdiri, menatap ke langit satu kali lagi, lalu tersenyum. Aku, Nadia, perempuan yang dulu dianggap lemah, kini berdiri tegak. Aku bukan korban. Aku bukan pecundang. Aku adalah pemenang. Bukan karena aku membuat orang lain kalah, tetapi karena aku berhasil memenangkan diriku sendiri. Dan itu, bagiku, adalah kemenangan yang paling indah.